Halo teman-teman, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Nana di channel Crypto Goal 9175. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat ya. Oke, teman-teman. Nah, para cuan lover di sini pasti lagi seneng banget nih ya. Kenapa tuh? Karena market emang lagi hijau nih teman-teman, market koin kripto. Bukan hanya rumput tetangga aja nih yang hijau, tapi hari ini market kripto lagi ijo-ijo. Wah, pasti kalian seneng banget. Ada yang banyak cuan nggak nih? Ada yang TP-TP nggak nih? Oke, sebelumnya kita bersulang dulu, santai dulu nih. Jangan lupa minum ya, teman-teman. Oke, jadi hari ini BTC itu naik ya, teman-teman. Naik sebanyak 2%. Hari ini tanggal 11 Januari 2024, harga satu koin BTC itu kurang lebih di harga 46.767,66 US dollar ya, atau setara dengan 724 juta. Jadi dibanding harga yang kemarin tanggal 10, harga hari ini tuh lebih tinggi ya teman-teman. Nah, kok kenapa ya market koin kripto ini lagi pada hijau-hijau ya? Hijau-hijau itu artinya tuh dia mengalami kenaikan dibanding hari sebelumnya. Jadi ini adalah imbas dari disetujuinya Bitcoin ETF oleh SEC. Wah, apa itu ETF? Apa itu SEC? Teman-teman ada yang tahu nggak? Bisa bantu jawab ya, tulis di kolom komentar. Nah, ETF itu adalah Exchange Trade Fund, sedangkan SEC itu adalah Security Exchange Commission ya. Jadi kalau kita di sini itu SEC itu mungkin setara atau sama dengan OJK ya. Tapi itu ada di Amerika Serikat gitu. Masih relate ke coinmarketcap.com teman-teman. Saya mau menyampaikan berikut ini adalah top 5 gainer dalam 24 jam terakhir dari 100 koin market cap. Jadi data ini saya ambil tanggal hari ini ya. Tanggal 11 Januari 2024 sekitar jam 4 sore. Saya sebutkan tanggal dan jamnya karena market koin kripto itu kan terus berubah-ubah ya. Sama kayak cuaca nih, sebentar panas, sebentar dingin. Jadi dia terus berubah, makanya ini data yang saya ambil si top 5 gainer ini tuh di tanggal 11 Januari jam 4 sore ya. Oke, kita sama-sama sebutkan. Yang pertama itu menduduki peringkat itu ada koin INS ya, atau Ethereum Name Service. Di sini koin ini mengalami kenaikan sebesar 47,66%. Yang kedua menduduki peringkat adalah ETC atau Ethereum Classic. Di sini mengalami kenaikan sebesar 34,95%. Yang ketiga ada koin Sui Network. Di sini dia mengalami kenaikan sebesar 26%. Yang keempat ada MNT atau Mental Network. Di sini dia mengalami kenaikan sebesar 24,41%. Yang kelima itu menduduki peringkat adalah koin RPL atau Rocket Pool. Di sini dia mengalami kenaikan sebesar 22,92%. Ini kenaikannya dalam 24 jam terakhir ya, jadi dibanding dengan hari sebelumnya. Kenaikan yang cukup signifikan ini lumayan banget ya. Jadi sebagai ilustrasi begini, mungkin masih ada yang bingung ya. Seperti saya ambil contoh ya, tadi yang nomor 3 itu ada di Sui Network kan. Di situ kan saya mention bahwa ada kenaikan sebesar 26% dalam 24 jam terakhir. Artinya apa? Jadi seperti ini teman-teman ilustrasinya. Jika kalian beli si koin Sui Network ini sebesar contoh ya yang gampang 1 juta rupiah. Jadi di tanggal 10 kemarin ya, 10 Januari sekitar jam 4 sore, berarti kan kayak perbedaannya sekitar 24 jam dengan hari ini jam 4 sore, itu kalian beli atau invest di 1 juta rupiah, maka terjadi nih kenaikan sebesar 26%. Artinya di hari ini tanggal 11 Januari sekitar jam 4 sore juga, uang kalian itu tadi yang kalian beli 1 juta itu sudah menjadi 1.260.000. Wah, lumayan banget kan kenaikan 26% ini, apalagi kalau si sumber uang pokoknya tadi itu besar ya pengalinya. Nah, tetapi teman-teman harus selalu mengingat bahwa investasi itu bisa cuan, ya kan, cuan lover, bisa juga rugi, bisa juga loss.
Jadi, apa namanya, kita tuh harus selalu DIOR ya teman-teman, yaitu do your own research. Buat teman-teman yang udah sering nonton video saya pasti udah tahu ya, saya selalu mengingatkan kembali kepada kalian untuk DIOR dan DIOR ya. Kenapa? Supaya kita itu apapun yang terjadi ya, apapun pilihan koin yang kita beli itu nanti kita pastinya nggak menyesal gitu. Kenapa? Karena kalau cuan kan buat kita ya, kalau nanti amit-amit terjadi loss nggak boleh nyalah-nyalahin gitu. Jadi memang kalian nggak boleh FOMO ya, ikut-ikutan maksudnya gitu. Wah teman-teman bertambah lagi ya pengetahuan kita tentang koin-koin kripto yang baru. Hari ini aja kita udah denger tentang SUI, MNT. Selain itu ada juga nih teman-teman koin yang lagi hype, yaitu namanya koin Render, RNDR ya tulisannya. Apakah teman-teman di sini sudah ada yang pernah berinvestasi di koin Render? Nah, hari ini kita mungkin tidak membahas tentang koin Render, tapi kita akan bahas sekilas tentang si Render Network. Jadi Render Network ini adalah di balik si koin Render. Kenapa aku bilang kayak gitu? Jadi Render Network ini adalah perusahaan yang menyediakan rendering service terdesentralisasi di dunia. Si rendering network ini juga dibayarnya menggunakan koin render, teman-teman. Jadi semakin tinggi permintaan dari dunia ini, seluruh dunia ini untuk merendering service, maka akan semakin banyak juga permintaan si koin render. Otomatis ada impact ya ke market dari si koin render ini ya. Nah, mungkin kita pengen tahu ya, Kak, rendering service itu maksudnya apa ya, Kak? Gitu kan, pengen tahu lebih lanjut lah, lebih detail gitu. Ilustrasinya itu seperti ini teman-teman, misalkan kayak kita mau buat video YouTube ya, contohnya video YouTube saya ini. Untuk membuat satu video YouTube itu salah satu proses yang dibutuhkan adalah proses rendering ya teman-teman. Jadi proses rendering itu kan dibutuhkan untuk membuat satu video atau animasi film lah gitu kan. Dibutuhkan itu untuk merendernya komputer yang mumpuni. Semakin bagus kualitas, maka dibutuhkan komputer dan waktu untuk membuatnya. Jadi, si render network ini menyediakan proses render secara terdesentralisasi, maka kita tidak perlu lagi berinvestasi mahal untuk komputer, tapi kita cukup untuk menyewa jasa renderingnya. Kayak gimana ya, ilustrasinya mungkin kayak kita tuh mau bikin kue lah gitu. Kalau kita orang biasa ini chef abal-abal gitu kan. Mau bikin kue kan mungkin kita punya oven di rumah, tapi rata-rata mungkin ya kalau mendang-mending kan pasti ovennya B aja ya gitu kan. Kita siapkan dulu nih bahan-bahannya untuk membuat kue, lalu kita bikin di oven. Nah bisa jadi yang tadi kita bikin di oven yang biasa ini mungkin butuh waktu yang lebih lama, kayak mungkin kurang lebih sekitar 1 jam. Dan juga mungkin hasilnya nggak semaksimal, nggak selegit kalau dibandingkan dengan alat yang lebih bagus, lebih profesional gitu. Contoh mungkin alat yang dipakai di perusahaan bakery yang besar atau enggak di hotel-hotel ternama oleh chef yang benar-benar profesional. Mungkin mereka punya oven yang lebih canggih gitu sehingga pas baking itu waktu yang diperlukan lebih singkat dan hasil kuenya itu juga lebih maksimal gitu. Nah, sama seperti rendering ya. Kalau kita bikin video mungkin kalau kita pakai komputer kita di rumah kan butuh waktunya prosesnya lebih lama. Tapi kalau kita pakai jasa si rendering network ini, butuh waktunya itu lebih cepat dan hasilnya juga lebih maksimal. Maka dari itu, apalagi kan sekarang banyak ya AI gitu kan pakai rendering service ini, maka dari itu si koin render ini sekarang lagi hype. Per hari ini aja nih hari ini tanggal 11 Januari 2024, harga satu koin render itu di angka sekitar 4,3 US dollar teman-teman. Jadi kalau dibanding dengan 1 tahun kemarin, itu harganya itu ada kenaikan yang sangat signifikan, yaitu sebesar 880%. Ini artinya kan berarti permintaan akan si coin render ini benar-benar tinggi ya teman-teman ya. Nah kalian ada nggak yang udah pernah berinvestasi di coin render? Atau ada nggak yang punya info-info seputar si render network ini? Sebenarnya banyak banget sih tentang si render ini ya, bisa kita banyaklah fakta-fakta di balik si coin render ini. Mungkin kita bisa kupas tuntas di video-video yang lain dan kalian bisa tulis aja di kolom komentar kalau kalian mungkin punya info, punya pertanyaan seputar coin render dan seputar si render service ini, render network ya. Oh ya teman-teman, aku rencananya besok mau bikin, mau menjawab ya Q&A, mau buat video Q&A lah, menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang masuk lewat DM Instagram.
Bagi teman-teman yang cuan lover di sini yang mungkin belum follow IG aku bisa follow ya. Nama akunnya di CryptoGirl 9175 sama seperti channel ini. Kalian bisa follow. Kalian bisa masukkan pertanyaan kalian atau komentar-komentar kalian lewat DM. Jadi besok kita akan pilih 3 atau sampai 5 ya pertanyaan terbanyak. Kita akan bahas satu persatu. Dan oke, kita akan menjawab semua pertanyaan itu, menjawab kebingungan netizen dan cuan lover. Kalau gitu teman-teman jangan lupa ya untuk like, share, komen, dan subscribe video ini. Oke, aku rasa sekian dulu ya. Thank you for watching. Bye.